Contoh tadi ada beberapa kekurangan dalam penggerek bendera. Jadi nanti ketika penggerek bendera itu ketika udah lagu Indonesia Raya itu bendera kita udah usahakan di tengah. Jadi pas selesai lagu Indonesia Raya itu bendera kita udah nyampe di atas. Nah kalau tadi kan nggak tahu apa penggerek benderanya lagi mikirin apa gitu ya, sehingga benderanya terlambat, tidak sesuai dengan lagunya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala MTS Negeri 1 Batanghari, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala MTS Negeri 1 Batanghari, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru MTS Negeri 1 Batanghari. Selanjutnya yang kami hormati Bapak PLT Kepala TU beserta staf, dan seterusnya kepada anak-anak sekalian kelas 7, 8, dan 9 yang Ibu sayangi. Pertama dan utama sekali, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga dapat berkumpul kembali mengikuti kegiatan upacara yang biasa setiap Senin kita lakukan. Dan tak lupa, marilah kita kirimkan salawat beriring salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan ini ada beberapa hal penting yang ingin Ibu sampaikan, khususnya dalam untuk kegiatan pembelajaran, karena kita sudah 1 minggu melakukan kegiatan belajar maupun mengajar. Yang pertama, mungkin Ibu ingin mengomentari tentang petugas upacara untuk hari ini. Ada beberapa catatan penting dan mungkin ini akan menjadi pembelajaran bagi anak-anak Ibu yang dari kelas lain yang belum sebagai petugas. Contoh tadi ada beberapa kekurangan dalam penggerek bendera. Jadi nanti ketika penggerek bendera itu ketika udah lagu Indonesia Raya itu bendera kita udah usahakan di tengah. Jadi pas selesai lagu Indonesia Raya itu bendera kita udah nyampe di atas. Nah kalau tadi kan nggak tahu apa penggerek benderanya lagi mikirin apa gitu ya, sehingga benderanya terlambat, tidak sesuai dengan lagunya tadi ya. Itu yang pertama. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya untuk kelas-kelas yang lain bisa diperbaiki, bisa dipelajari supaya kekurangan-kekurangan itu tidak terulang kembali. Kemudian yang kedua yang ingin Ibu sampaikan adalah bahwa anak-anak Ibu semua kelas 7, 8, dan 9 kalian sudah berada di MTS 1 Batanghari. Ketika kalian masuk ke sini, kalian sudah menandatangani, orang tua kalian sudah menandatangani beberapa pernyataan. Salah satunya adalah mengikuti semua tata tertib yang ada di MTS 1 Batanghari. Dan itu menjadi kontrak awal ketika kalian masuk ke sini. Dan mudah-mudahan Ibu berharapnya 3 tahun kontrak kalian di sini selesai dengan sebaik-baiknya. Ya, nah artinya apa? Maka ketika kontrak itu sudah ditandatangani, hak dan kewajiban kalian juga harus ditunaikan. Apa hak kalian? Mendapatkan pembelajaran dari Bapak Ibu guru di sini. Sudah mendapatkan hak kalian itu Sudah? Ada yang belum? Sudah semuanya? Sudah, alhamdulillah. Kemudian ada kewajiban kalian. Kewajiban kalian apa? Ya, mengikuti semua pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru kalian. Ya. Kemudian apa lagi kewajiban kalian? Mengikuti semua tata tertib yang ada di MTS 1 Batanghari. Ya, selain mengikuti pelajaran di dalam kelas. Salah satunya adalah ada beberapa kegiatan-kegiatan pembiasaan
yang kita laksanakan, yaitu sholat zuhur berjamaah, apalagi nak membaca Al-Quran sebelum belajar, ya. Nah itu kemudian jangan patuhilah tata tertib dalam segi berpakaian maupun tingkah laku, ya. Ini kelas 9 nih, masih ada yang pakai jilbab bukan jilbab madrasah. Padahal sudah dikasih tahu berkali-kali. Apa nak yang kalian pengen tampilkan, pengen kalian menunjukkan punya jilbab lebih bagus dari orang lain? Enggak nak, makanya kalian dibikin seragam supaya kita semua sama, enggak ada bedanya nak. Ya, pakaian kita dibikin seragam itu supaya guru pun melihat kita sama, nggak ada anak orang kaya, nggak ada anak pejabat di sini. Karena semua kalian mendapatkan hak pun dengan sama. Maka dibuatlah seragam itu. Maka patuhilah tata tertib itu. Ya, yang sering itu tuh kelas 9 sama kelas 8. Nanti kelas 7 nanti akan dikasih jilbab seragamnya. Taatilah aturan itu nak. Jangan nak macam-macam. Itu di depan ini nampak ibu nih. Siapa nih yang paling depan barisan nih? Tuh kelihatan tuh, dari sini aja mau kelihatan tuh jilbabnya beda dari yang lain. Ya, itu identitas kita nak. Kalau kalian ngerasa nggak malu dengan memakai logo MTS, ya udah nggak usah sekolah di sini. Ya, identitas kita adalah logo MTS 1 Batanghari dan kita harus bangga dengan logo itu. Kalau kalian ngerasa nggak bangga, nggak pantas memakainya, udah nggak usah sekolah sini. Intinya seperti itu. Ya, begitupun tata tertib yang lain, kayak merokok. Kelas 9 ini udah ngerasa baga, udah kelas 9. Nggak boleh nak. Ya, udah masuk kelas 9, udah ngerasa paling tua di sini. Udah punya banyak pengalaman di sini. Jadi melakukan hal-hal yang selama ini nggak pernah kalian lakukan, dilakukan sekarang. Ya, jangan merasa baga nak. Bersyukurlah kalian semua kelas 8, kelas 9 ini bisa naik kelas. Bersyukurlah. Jadi lakukan lagi dan tinggalkan hal-hal yang terbaik menjelang nanti kalian lulus dari MTS 1 Batanghari. Jangan bikin kelakuan yang kelas 8 kalian nggak pernah dipanggil ke ruang BK, malah kelas 9 lagu-lagu ulah. Itu berarti bukan hal yang baik. Nah, harusnya kita udah naik tingkat, kita menunjukkan kita adalah anak-anak baik. Kasih contoh buat adik-adiknya di kelas 7. Ya, paham buat anak-anak ibu di kelas 8 dan kelas 9? Ya, apalagi yang laki-laki nih. Jangan ya nak, ngerasa bangga kalian itu. Udah naik tingkat, merasa paling bangga. Kemudian untuk anak-anak ibu kelas 7, ya, karena kalian baru, maka ketika kewajiban peraturan kalian diganggu sama anak kelas 8, 9, jangan diam saja nak. Ya, misalnya ada yang ganggu nanti, laporkan kepada wali kelas, laporkan ke guru BK. Ibu sebagai guru BK masuk ruang BK itu nggak apa-apa. Bu, kami dipukul sama ini, kami diganggu sama ini. Jangan malu, ya, karena kalian mendapatkan hak yang sama di sini. Jadi ketika ada gangguan, maka sampaikan, jangan diam saja. Paham ya anak-anak kelas 7? Paham. Oke, berikutnya ada yang ingin ibu sampaikan, dan ini adalah salah satu kegiatan pembiasaan yang akan kita laksanakan setiap 1 bulan sekali, yaitu kegiatan serasi namanya. Serasi ini adalah Selasa Rajin Literasi. Ya, jadi ini akan kita laksanakan setiap bulan 1 kali di hari Selasa. Ini kita laksanakan di awal hari Selasa itu kan ada P5 ya nak. Jadi 1 jam pertama P5 itu akan kita pakai untuk kegiatan literasi. Dan ini akan kita mulai besok pagi. Besok hari Selasa enggak? Iya. Nah besok kita sudah mulai literasi ini. Jadi nanti kalian semua membawa buku bacaan. Ya, jangan buku bacaan yang aneh-aneh ya, tapi buku bacaan yang berhubungan dengan pelajaran. Novel boleh bu? Boleh ya. Pokoknya bacaan yang bermanfaat lah buat kalian ya. Kalau baca novel, siapa tahu kalian besok mau bikin novel, itu jadi sebagai sumber referensi buat kalian berkarya misalnya, boleh ya. Jadi besok 1 jam pertama setelah
kita ada kegiatan pembiasaan literasi membaca Quran ya. Baca Quran dulu, habis itu baru keluar. Ini akan dibantu oleh Bapak Ibu yang jam T5-nya di hari Selasa. Ya, jadi nanti kalian baca buku di setiap pojok baca yang ada di madrasah. Mau di kelas boleh, mau di pustaka boleh. Kita punya tuh apa namanya pondok baca juga bisa di situ. Nanti bisa di taman-taman ini, di taman-taman madrasah bisa kalian gunakan sebagai tempat kalian untuk membaca buku selama lebih kurang 30 menit. Ya, 30 menit lebih. Nanti kemudian ada di hari Selasa itu juga nanti ada penampilan dari kelas 7. Kemarin udah dibikin jadwal ya. Kelas 7 nih nanti ada yang baca puisi, ada yang bercerita ya. Itu nanti yang lain 8-9 tetap baca bukunya di tempatnya masing-masing, tapi nanti di kelas 7 sebagai penonton untuk kawan-kawannya tampil di depan. Ya, sudah siap ya anak-anak Ibu kelas 7? Sudah ya, nanti podium itu akan kita manfaatkan untuk itu ya. Kemudian nanti kita akan punya banyak mading nih. Nah nanti kita akan buat lomba untuk setiap kelas itu 1 bulan sekali mengisi mading itu. Nanti kita akan lomba siapa mading terbaik, insya Allah kita akan beri penghargaannya nanti ya. Kemudian itu untuk kegiatan literasi, salah satu pembiasaan yang akan kita lakukan selama 1 tahun pelajaran ini. Dan Ibu berharap mudah-mudahan anak-anak Ibu semua bisa mengikutinya dengan baik ya, karena insya Allah itu kegiatan pembiasaan itu juga berguna nanti untuk kalian ke depannya. Kemudian yang terakhir, Ibu ingin memberikan, menyampaikan kepada anak-anak Ibu di kelas 8. Kelas 8 tahun ini kita ada namanya ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Dan ini pesertanya adalah kelas 8, tapi tidak semuanya ikut sebagai peserta. Kalau Ibu kemarin lihat ada 32 orang sudah diajak dipilih sebagai peserta, dan ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus gladi bersihnya, dan pelaksanaannya itu tanggal 9 September. Ya, jadi nanti kita bersiap-siap untuk asesmen nasional ini, karena ini juga salah satu penilaian untuk madrasah kita ke depannya. Supaya ada perbaikan-perbaikan, ada kelemahan-kelemahan bisa diperbaiki untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak Ibu semua. Ibu akhiri dengan satu pantun ya. Ya Ibu sering kasih pantun buat kalian semua. Pantunnya ini ke rumah Bu Husni, mampir ke rumah Bu Santi. Ke rumah Pak Mukhtar, tak lupa ke rumah Pak Mukti. Ya, teruslah belajar dulu, kini dan nanti, ya, agar nanti kalian bisa membuktikan menjadi anak yang berbakti. Oke, terima kasih. Pak Alfian ke rumah Bu Ningsih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.